البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. 90, 91 sekarang yang baru. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alam ini kalau tajuknya dibuat oleh Syekh Utsaimin, faslun fi ahsani turuqit tafsir. Pasal yang membahas tentang metode tafsir yang paling bagus, yaitu apa? Tafsirul Quran bil Quran wa tafsiruhu bis sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Karena jelas apa? Sunnah itu pembahasannya lebih luas dan lebih luas dan lebih terperinci. Maka tidak kita katakan tafsirnya itu lebih lemah daripada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa? Banyak orang mengatakan itu tapi mereka nggak mampu mempraktekkan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau kita tidak dibimbing as-sunnah, tidak biasa dibimbing dengan as-sunnah, kita nggak akan tahu ayat ini terkait dengan ayat apa. Kita kadang nggak tahu itu. Tapi kalau sudah biasa melihat bagaimana pola Rasulullah menafsirkan ayat ini dikaitkan dengan ayat ini, maka kita akan mampu untuk menilai, oh ini akan terkait dengan ayat ini memang. Baik, karena mengetahui keterkaitan ayat ini dengan ayat yang lain itu juga perlu bimbingan. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, hadhil anawin laisat minal muallif. Ya, judul-judul ini, tajuk-tajuk ini bukan dari sang penulis. Entah dari beliau sendiri atau dari mungkin dari para nusakh, yaitu yang sekretari yang setelahnya. Fa in qala qail, kalau ada orang bertanya, fama ahsanu turuqit tafsir. Syekhul Islam mengatakan, kalau ada orang bertanya, kalau kita sudah tahu pembahasan yang sebelum ini semua, lalu apa metode tafsir yang paling bagus? Fal jawab, inna asahat turuqi fi dzalik. Yang jawabannya adalah sesungguhnya metode yang paling sahih dalam masalah ini adalah an yufassarul Qur'an bil Qur'an. Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Fama ujmila fi makan fa innahu qad fussira fi maudhi'in akhar. Sesuatu yang disebutkan secara global di suatu tempat, maka dia telah diperinci di dalam tempat yang lain. Terkadang cuma disebutkan rangkaian penyebutan nama-nama para nabi. Nah, itu global. Lalu di ayat yang lain dijelaskan, adapun nabi ini kisahnya begini, adapun nabi itu kisahnya begitu, dan seterusnya. Demikian pula masalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini adalah global. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nanti akan dibahas beberapa pola riba, dibahas beberapa syarat-syarat jual beli di dalam tempat yang lain. Tayyib. Wa makhtusira fi makan faqad busita fi maudhi'in akhar. Sesuatu yang disebutkan secara singkat, secara ringkas di suatu tempat, dia telah dijabarkan di tempat yang lain. Tayyib. Fa in a'yaka dzalik fa 'alaika bis sunnah. Kalau engkau tidak mampu itu, maka engkau pegang sunnah. Iya, karena memahami ayat itu perlu ilmu yang sangat banyak. Tapi engkau banyak cari bantuan kepada kepada as-sunnah, karena ini lebih mudah, kalimatnya lebih ringan, kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Sementara kalamullah memang di puncak jazalah dan fasahah, memiliki makna yang sangat banyak dengan kalimat yang singkat. Nah, terkadang kita tidak paham makna-makna itu, kita ambil dari bahasa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti masalah Allah secara global menyebutkan punya tangan. Kita nggak paham tangan Allah bagaimana, dan memang kita nggak akan paham itu kecuali dengan berita. Rasulullah mengabarkan Allah Ta'ala punya jari, Allah Ta'ala punya telapak tangan, dan seterusnya. Rasulullah menyebutkan secara lebih terperinci melalui melalui wahyu di dalam sunnah itu. Sebagian bertanya, kenapa nggak sekalian aja dijadikan Al-Quran itu betul-betul terperinci dan lengkap. Nah, kalau seperti itu entah berapa jilid nanti, sulit untuk menghafal dan orang akan letih. Ya, karena sunnah sendiri entah berapa puluh jilid itu kitab-kitab hadis. Baik, fa innaha syarihatun lil Qur'an wa muwaddihatun lah. Karena sesungguhnya as-sunnah adalah penjelas Al-Quran dan penerang untuk Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah, dan dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Bal qad qala al-Imam Abu Abdillah, ini ada ya,
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bahkan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah berkata, kullu ma hakama bihi Rasulullah SAW fahuwa mimma fahimahu minal Qur'an. Setiap hukum yang disebutkan atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah bagian dari apa yang beliau pahami dari Al-Quran. Karena fungsinya adalah memang untuk menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Baik. Ini baru sebagiannya. Terkadang apa hukum itu sama sekali nggak ada dalam Al-Quran, tapi apa Rasulullah mendatangkan tambahan-tambahan dari wahyu Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar, bukan untuk main-main dan bukan tipuan, bukan seperti dongeng-dongeng atau novel. Ini betul-betul kebenaran dia itu, agar engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu, yaitu apa? Ra'yu yang didapatkan dari apa? Hasil memahami Al-Quran. Wala takul lil kha'inina khasima. Dan jangan engkau menjadi pendebat untuk membela orang-orang yang berkhianat. Bela orang yang beriman, jangan membela para munafikun dan sebagainya. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepadamu adz-dzikr, Al-Qur'an secara global. Al-Qur'an isinya seringkali adalah global, walaupun ada perincian juga. Tapi kemudian apa? Perincian yang terperinci itu dari Rasulullah, litubayyina lin-nas, untuk engkau jelaskan, engkau terangkan, engkau perinci. Tubayyin itu fasil, engkau perinci kepada orang-orang apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir. Nah, kalau para ulama sudah membaca Al-Quran, kemudian apa? Mendapat pemahaman dari Rasul, maka mudah bagi para ulama untuk mengambil istinbat. Kadang satu ayat diambil istinbat sampai 1000, kadang 600, kadang 100. Satu ayat dapat 100 faedah, itu sudah sangat bagus sekali. Demikian pula suatu hadis dan sebagainya. Itulah fungsinya, yaitu apa? Setelah dapat petunjuk dari Al-Quran dan penjelasan dari Nabi, maka para ulama mampu untuk berpikir, mengambil apa? Istinbat yang banyak sekali. Karena yang pertama kali mampu mengambil faedah adalah para ulama. Setelah itu apa? Orang-orang yang setelah mereka dari kalangan murid-murid mereka dengan bimbingan mereka dan seterusnya. Baik. Wa qala ta'ala wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu kitab ini, kecuali untuk engkau menjelaskan kepada mereka perkara yang mereka perselisihkan di dalam Alkitab. Orang berselisih tentang tafsir ayat ini, kemudian Rasul yang menjelaskan. Sebagaimana para sahabat pernah berselisih tentang masalah takdir, maka Rasulullah SAW menjelaskan begini dan seterusnya. Karena apa? Terkadang memahami suatu ayat ini harus bukan terkadang, sering harus dibimbing oleh orang yang lebih tahu. Tayyib, walihada qala Rasulullah SAW, ala inni utitul Qur'ana wa mitlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya saya telah diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya. Ya, inilah tabiin dan inilah sunnah. Karena apa? Sunnah itu juga wahyu. Tayyib, ini disebutkan, ini adalah hadis Mikdan bin Ma'di Karib, dan betul hadisnya memang sahih. Tayyib, yakni as-sunnah, maksudnya adalah as-sunnah. Tayyib, siapa yang mampu mendatangkan dalil bahwasanya sunnah adalah wahyu juga? Wadkuru, ya, wadkuru nikmatallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih. Ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab dan Al-Hikmah. As-sunnah adalah bagian dari wahyu juga secara umum. Kemudian was-sunnah aidan tanzilu alaihi bil wahyi. Sunnah juga turun kepada Rasulullah dengan wahyu, kama yang zilul Quran, sebagaimana Al-Quran itu turun berdasarkan apa? Ayat tadi, dan juga apa? Sebagaimana ucapan Hasan bin Atiyah, syekh dari Imam Malik, sanadnya sahih, beliau mengatakan apa? Nazala Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama nazala alaihi bil Quran. Jibril itu turun membawa as-sunnah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana Jibril turun kepada beliau dengan membawa Al-Qur'an. As-Sunnah dan Al-Qur'an. Baik. Kemudian la annaha tutla kama yutla, bukan maksudnya adalah sunnah itu dibaca seperti Al-Qur'an dibaca, satu hurufnya berpahala demikian, tapi maksudnya adalah apa? Dia itu adalah sama-sama bimbingan dari Allah. Baik. Wa qad istadalla al-Imam Syafi'i wa ghairuhu min al-a'immah ala anna dzalika bi adillatin katsirah. Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang selain beliau yaitu syekh beliau yaitu siapa? Sufyan bin Uyainah dan yang lain-lain, karena ini ma'ruf dari Sufyan bin Uyainah juga dengan dalil yang banyak tentang masalah tadi. As-sunnah adalah wahyu juga. Tapi laisa hadza mawdhi'u dzalik, ini bukan tempat untuk menjelaskan itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.